Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu addu'a'u bainal adhani wal iqamati, amma ba'du. Pada para pemirsa, khususnya para alumni, wali santri, para santri Pondok Pesantren Darussalam Sumedang Sari yang saya hormati, mudah-mudahan mendapatkan rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita pada pagi hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini adalah puji-pujian yang biasa dilakukan di sebagian masyarakat di Nusantara ini sebelum sholat. Artinya ba'da adzan kemudian ada dilantunkan pujian-pujian, syair-syair atau doa-doa, tapi yang bentuknya dilakukan, yang intinya sebenarnya untuk menunggu imam datang. Sekali lagi, tujuannya dilantunkan doa-doa atau syair-syair, ajakan-ajakan, syair-syair tambih, peringatan. Ini intinya pertama menunggu imam datang dan sambil berdoa. Sambil berdoa. Kemudian macam-macam bentuk yang dilakukan di daerah kita. Ada yang dengan doa-doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, atau bentuk yang lain. Nah, kalau doa yang dilantunkan dengan pakai lagu, pakai syair, saya kira tidak masalah, karena Nabi telah menyampaikan dalam hadisnya riwayat dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati. Dalam kitab Bulughul Maram, ada juga di kitab yang lain, yang artinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dawuh la yuraddu ad-du'a ba'dal adzan wal iqamat. Doa yang diucapkan setelah adzan, doa yang diucapkan bainal adzan wal iqamat, antara adzan dan iqamat, itu tidak ditolak. Nah, kemudian masyarakat khususnya Nahdien ini sejak zaman dulu sebenarnya bentuk seperti ini kalau kita pernah baca di kitab-kitab fikih, di karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu pernah ada menceritakan sudah lama sekali bentuk seperti itu. Ketika zaman dulu ada raja yang meninggal, kemudian menceritakan mendoakanlah
kepada raja itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk mendoakan itu ya diganti sesuai dengan kesesuaian daerah masing-masing. Hanya saja ada memang bentuk-bentuk yang kurang patut untuk kita dengarkan. Mungkin nyanyian-nyanyian seperti sholawat yang sebenarnya itu hanya sebuah nyanyian, seperti lagu-lagu Nisa Sabian yang bukan sholawat. Ini ada di beberapa daerah, di musola, di masjid yang mengumandangkannya, padahal itu hanya nyanyian belaka, tidak bentuk sholawat. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, perlu kita luruskan. Jadi tidak dengan cara yang kurang elegan, membid'ahkan. Nah, itu yang nggak ada dasar, nggak ada dalil. Kita tidak harus seperti itu. Karena ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak dengan cara hikmah, dengan baik. Kalau salah kita luruskan. Jangan justru kita olok-olok, sehingga justru menimbulkan perpecahan. Masjid sana, masjid sini, dituduhlah Wahabi dan lain-lain sebagainya. Jadi memang budaya kita Indonesia, kenapa bisa menjadi besar, Islam bisa menjadi besar di Indonesia, saya yakin tidak lepas dengan hal-hal yang seperti itu, cara mensikapinya. Ini sudah diberi pelajaran sejak para wali dulu. Ya, para wali itu ya dengan santun menggiring budaya lokal untuk diarahkan pada budaya yang syar'i, bukan justru dia olok-olokkan. Nah, senada dengan itu, jadi saya ulangi, yang paling menjadi dasar kegiatan tersebut, puji-pujian tersebut, yang paling menjadi dasar adalah dawuhnya Nabi, la yuraddu addu'a bainal adzan wal iqamat. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamat. Saya yakin yang paling menjadi dasar adalah pertama itu. Kemudian ada hadis lain yang bunyinya seperti ini, an Sa'id bin Musayyab qala marra Umar bi Hasan bin Sabit wa huwa yasuddu fil masjid fala hadu ilaihi faqala qad anshattu wa fihi man huwa khairun minka summal tafata ila Abi Hurairah faqala asamita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, intinya hadis itu seperti ini. Jadi pernah suatu ketika ada Hasan bin Sabit yang sedang melantunkan syair-syair di dalam masjid. Kemudian Umar tahu dan Umar menegur kepada Hasan bin Sabit, menegurnya, lalu minta pendapat dengan Abu Hurairah. Hasan mengatakan demikian, saya saja pernah melantunkan syair-syair di dalam masjid dan di situ ada orang yang lebih mulia, ada orang yang lebih mulia daripada kamu. Diam saja beliau, kamu kok menegur. Intinya seperti itu. Jadi kemudian Umar tanya dengan Abu Hurairah, apa betul? Kata Hasan. Abu Hurairah menjawab na'am. Artinya kalau kita mungkin mengkritisi tentang pujian yang intinya sholawat, membaca sholawat dalam masjid, ini dianggap bid'ah, ini sebenarnya agak keliru karena dulu pernah terjadi. Jadi mungkin sisi lain dikatakan bid'ahnya itu yang di situ ada syair-syair mungkin yang kurang islami, yang hanya berbahasa Arab, atau bahasanya hanya bahasa Jawa saja, tapi di situ ada muatan dakwahnya, seperti tombo ati iku limo sak wernane, maca Quran angen-angen sak maknane.
Nah, bentuk-bentuk seperti itu yang penting intinya tidak membuat taswis, membuat gaduh, tidak mengganggu orang yang sedang sholat, tidak mengganggu orang yang sedang berada di masjid. Saya kira untuk dikatakan itu tidak baik, saya kira kurang pantas. Sebatas bentuk yang dilakukan tidak mengganggu kepada orang lain. Nah, kemudian kalau di tempat kita, di daerah kita ini justru ganjil, di desa-desa justru ganjil kalau setelah adzan tidak ada pujian. Setelah adzan tidak ada pujian, artinya kebanyakan masyarakat di situ tidak menganggap itu mengganggu. Saya ulangi, masyarakat tidaklah menganggap kalau pujian-pujian itu mengganggu. Ya, mengecualikan ini orang yang memang sudah tidak senang, ya namanya tidak senang, jangankan pujian. Bacaan yang lain pun kalau yang namanya nggak senang, ya namanya nggak senang, tidak senang, apapun dikatakan tidak baik. Tuh. Kemudian ada penjelasan lain yang membaca sholawat, menegaskan membaca sholawat, membaca salam setelah adzan ini termasuk perbuatan yang baik, termasuk akbarul ibadati, hal yang baik. Dikatakan oleh Al-Amin, Syekh Al-Amin dalam kitab Tanwirul Qulub, wa amas salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqibal adzan faqad saraha al-asyahu bisunnatihima. Mengumandangkan sholawat salam tentunya yang sudah biasa dilakukan di daerah kita akibal adzan, setelah adzan faqad saraha al-asyahu bisunnatihima. Beberapa syekh itu adalah sunnah. Wala yasukku al muslimu fi annahuma min akbaril ibadat. Enggak usah ragu lagi, keduanya itu adalah termasuk akbarul ibadat, ibadah yang sangat besar. Wal jahru biha wa kaunuhuma wal jahru bihima wa kaunuhuma ngalamanarotin la yuhrijuhuma ngani sunnati. Adapun jahru banter tentunya di speaker atau di menara itu tidak menafikan terhadap kesunahannya membaca sholawat dan salam tersebut. Jadi saya ulangi, jahru banter, kemudian di menara, kata kitab tersebut tidak menafikan terhadap kesunahannya membaca sholawat dan salam. Ini khususnya yang sholawat dan salam. Tentunya saya tegaskan sekali lagi, pujian-pujian setelah adzan ini pertama sebaiknya adalah ada nilai sholawatnya, ada nilai salamnya kepada Nabi. Pertama, yang kedua ada nilai doa. Ya, jadi yang dikumandangkan ada nilai doa. Rabbana dzolamna anfusana, seperti itu. Atau yang lain. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatima, seperti itu. Jadi doa-doa pertama sholawat, salam, yang kedua perbuatan doa, biar tidak keluar dari
inti diadakannya puji-pujian setelah sholat. Kemudian catatan, kalau memang itu dirasa mengganggu, ya ada nilai mengganggunya, tentunya tidak diragukan lagi, itu tidak boleh, bahkan haram. Jangankan hanya puji-pujian, membaca Al-Quran pun kalau memang itu tashwis, mengganggu pada orang, maka hukumnya adalah sampai haram. Ya tinggal disesuaikan dengan daerah tertentu, daerah tersebut, jamaah tersebut. Kalau memang dirasa dianggap di situ mengganggu, ya tidak usah diadakan puji-pujian. Tapi kalau yang daerah atau jamaah itu tidak marem kalau tidak diadakan puji-pujian, maka lanjut saja. Yang penting puji-pujiannya itu satu ada muatan sholawat, muatan salam, yang kedua ada muatan doa-doa, dan tidak tembang-tembang mungkin yang tidak kaitannya dengan, yang tidak ada kaitannya dengan sholawat salam, dengan doa-doa tertentu. Nah, itu saja. Ya, yang terakhir, yang mungkin tidak suka, ya tidak usah saling mengolok-olok kepada yang biasa melakukan hal itu. Sebaliknya juga, kita yang biasa melakukan itu, ya jangan terlalu over sehingga bentuknya apapun dikumandangkan. Di masjid dikumandangkan untuk menunggu imam dalam sholat. Saya kira cukup pembahasan kita, yaitu tentang puji-pujian dalam menunggu imam datang untuk melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangatan kita dalam berjamaah, baik yang ada pujiannya atau yang tidak ada pujiannya. Tinggal kita yang mengemas, mau dikemas yang baik atau tidak. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.